Kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan penuh penyerahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Ya, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang tentu oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang tetap dan selalu memelihara kita hingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan, perlindungan penyertaannya yang kita masih boleh rasakan alami dalam hidup kita. Hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus, saudaraku, yang selalu kita tekuni setiap bulannya pada minggu-minggu pertama. Ya, kiranya perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita kepada korban Kristus yang sudah menjangkau kita manusia yang berdosa, supaya melalui perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini, kita juga akan menghormati, menjunjung tinggi, menghargai pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa maut. Ya, sehingga korban Kristus ini tetap kita hargai, kita junjung tinggi. Ya, saudaraku, jangan seorang pun yang merendahkan, yang menganggap sepele, ya apalagi menghinakan korban Kristus. Kita melihat bagaimana anak-anak Imam Eli, ya ketika mereka merendahkan korban, ya itu sangat fatal sekali. Ya, keluarga Eli itu tidak tertolong, ya saudaraku, sehingga mengalami kekalahan, kehancuran, bahkan juga anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas itu mati dalam peperangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita sudah mengikuti tema firman Tuhan dalam minggu-minggu ini, baik mengenai karakter maupun juga karunia. Dan yang terakhir pada minggu yang lalu kita melihat temanya revival, yaitu kebangunan rohani. Ya, tetapi pada pagi siang hari ini saya memberikan temanya menjalani musim hidup. Ya, menjalani musim hidup. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan juga ayatnya yang ke-11. Ya, saudara yang terkasih, kalau minggu yang lalu kita melihat temanya adalah revival, kebangunan rohani, dihidupkan. Ya, saudara yang terkasih, seseorang yang sudah bertobat dan dibaptis, ya, mengalami kelahiran baru, bukan berhenti sampai di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah punya pengalaman, ya, dalam hidup rohanimu, perjalanan rohanimu, ya, bertobat, dibaptis dengan air, bahkan juga berlanjut dengan baptisan Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara sudah menjadi ciptaan baru, mengalami hidup baru di dalam Kristus Yesus, tidak berhenti sampai di situ. Jangan merasa puas kalau sudah mengalami kelahiran baru. Itu masih permulaan. Ya, masih permulaan. Dan kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita dan mengalami berbagai musim. Ya, mengalami berbagai musim. Kita nanti akan melihat musim-musim yang akan kita alami dalam perjalanan rohani kita. Maka saya memberikan temanya menjalani musim kehidupan. Ya, saya kutip nats firman ini dulu dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama, lalu nanti lompat saja langsung ke ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya.
Untuk segala sesuatu ada masanya, Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. ya, lompat saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Terus, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. tetapi, Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah ya, dari awal sampai iya, akhir. puji Tuhan. Ya, jadi kitab pengkhotbah ini secara khusus pada pasal yang ketiga, di situ perikopnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Kenapa saya berikan temanya menjalani musim kehidupan? Nah, di ayat 1 dikatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, segala sesuatu, apapun itu. Ya, ada masanya, ada waktunya, atau ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya ataupun ada musimnya. Ya, lalu dilompat ke ayat 11. Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Ya, jadi kalau dikatakan tadi ayat 1 segala sesuatu ada waktunya. Ya, maka waktu yang Tuhan buat itu adalah waktu yang indah. Amin. Ya, lalu dilanjutkan. Bahkan ia atau Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hati siapa ini? Hati manusia. Amin. Sebenarnya Tuhan sudah menaruh kekekalan itu, ya, sifat itu, rencana itu di hati manusia. Tetapi dilanjutkan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal, dari alfa sampai ke akhir, sampai omega. Kecuali, ya ini saya tambahkan, kecuali manusia itu mengikuti, menjalani musim dalam kehidupannya. Barulah nanti manusia itu mengerti. Ya, kalau manusia itu tidak menjalani musimnya, ia tidak akan mengerti apa yang dilakukan oleh Allah. Sama seperti kalau saudara menanam sesuatu, saudara tidak tahu apa yang terjadi pada tanaman itu, apakah dia berbuah atau tidak. Ada istilah kalau dalam tanaman ada jantan, ada betina. Pernah dengar? Hah? Iya, di belakang ini ada pohon rambutan. Sering berbunga, tetapi tidak pernah berbuah. Iya, orang biasanya katakan itu, oh itu rambutan jantan itu. Iya, saudara yang terkasih, jadi seseorang menanam benih, ia tidak tahu apakah ini nanti berbuah atau tidak, hanya berbunga saja. Dan dia tidak tahu bagaimana nasibnya, kecuali dia terus mengikuti musim yang dialami oleh pohon itu. Hal yang sama dengan kita. Ya, Tuhan menaruh kekekalan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana kekekalan dalam hidup manusia. Tetapi manusia itu tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan tentang kekekalan itu kalau manusia tidak menjalani musim dalam hidupnya. Ya, itu secara ringkasnya. Saya akan kutip satu persatu nanti, saudaraku, mengenai musim-musim ini. Tapi saya tarik dulu kepada alam. Alam ini mempunyai musim. Ya, mempunyai musim. Kalau di dalam Alkitab, karena Alkitab ini atau firman Tuhan ini, saudaraku, lebih condong ke wilayah Timur Tengah ataupun wilayah Asia bagian Timur Tengah sana, di mana di sana memiliki 4 musim. Berapa musim? 4 musim. Ya, beda dengan Indonesia. Indonesia kita hanya tahunya hanya 2 musim kan? Ya, anak sekolah. Yang pertama musim apa di Indonesia? Hah? Musim apa? Musim krisis. Anak sekolah. Indonesia itu daerah tropis atau sub? Hah? Tropis. Ya, Indonesia itu memiliki berapa musim? 2, 1. Hah? Hujan.
2, kemarau. Indonesia. Iya. Tapi kalau daerah baik seperti daerah Eropa ya maupun juga daerah Timur Tengah, daerah-daerah lain itu memiliki 4 musim. Dan Alkitab pun mencatat itu. Yang pertama namanya musim semi. Musim apa? Musim semi. Musim semi itu biasanya cuacanya tidak terlalu panas, dia agak sejuk. Nah, jadi pagi dia, saudaraku, walaupun matahari sudah terbit, dia agak sejuk. Nanti siang juga, walaupun di panas teriknya matahari itu, tengah hari itu tidak terlalu panas. Itu namanya musim semi. Sampai nanti sore juga itu sudah sejuk dia. Iya, saudara yang terkasih, biasanya di musim semi itu tumbuh-tumbuhan itu sedang bertumbuh. Masa-masa pertumbuhan. Itu musim semi. Iya, saudaraku, karena panasnya juga tidak terlalu. Setelah musim semi, baru nanti masuk kepada musim panas. Kalau musim panas itu terik. Ya, pagi-pagi juga itu biasanya sudah panas, apalagi tengah hari, ya sore juga dia masih panas. Ya, itu biasanya sangat menyengat. Itu musim panas. Ya, Ibu Gembala di depan itu di teras itu ada bunganya, bunga yang lemah. Kenapa saya katakan bunga yang lemah? Nggak tahan panas. Iya, nah, nggak tahan panas. Kalau orang bunga katakan itu namanya bunga aglo. Iya, nah aglo si lemah, nggak tahan panas. Iya, padahal dia di teras, paling dia hanya kena panas kalau sore hari saja. Itu agak gosong itu daunnya, nggak tahan itu. Iya, saudara yang terkasih. Jadi kalau musim panas itu betul-betul menyengat. Tetapi biasanya di musim panas itu adalah tumbuh-tumbuhan itu berbuah, ya, masa berbuah. Ya, setelah musim panas, baru nanti masuk kepada musim yang ketiga, namanya musim gugur. Ya, musim gugur itu juga sering disebutkan dengan musim penantian. Ya, jadi daun-daunnya gugur. Yang kelihatan nanti hanya tangkai-tangkainya, ranting-rantingnya. Tetapi masih tetap hidup. Ya, kenapa hidup? Karena akar. Apa? Setelah musim gugur baru berlanjut. Musim yang keempat namanya musim dingin. Kalau musim dingin, saudaraku, ini daun-daun sudah runtuh tadi ketika musim gugur, lalu dia ketutup dengan salju. Ya, dengan salju. Maka pohon-pohon itu ketutup dengan salju, penuh dengan salju putih-putih begitu. Ya, maka datang orang Indonesia kalau suasana Natal bikin pohon terang, dibikin kapas-kapasnya supaya seperti salju. Ya, nah seakan-akan musim dingin, padahal panasnya tidak ketolongan. Ya, ya, sudah pakai AC juga masih tetap panas. Ya, saudara yang terkasih, jadi 4 musim ini. Yang pertama tadi musim semi, 2 musim panas, 3 musim, 4 musim, dan ini terus menerus setiap tahun siklusnya berputar. Setiap tahun. Setelah nanti musim dingin kembali lagi musim semi. Ya, setelah musim semi musim panas, musim gugur, kembali musim dingin. Setelah musim dingin kembali lagi kepada musim semi. Begitulah alam setiap tahunnya. Ya, tahun demi tahun, bahkan terus menerus. Sekarang saya tarik kepada tema kita. Tema kita menjalani musim kehidupan. Iya. Apa yang dimaksud dengan musim kehidupan? Musim kehidupan itu adalah siklus yang berulang dalam hidup. Ya, kalau tadi musim di alam ini adalah siklus yang berulang. Ya, musim yang berulang. Ya, setiap tahunnya, tahun demi tahun dan terus menerus.
Jadi kalau musim kehidupan itu adalah siklus yang berulang dalam hidup. Dan itu terjadi seumur hidup. Ya, saudaraku, seumur hidup kita. Ada kalanya kita mengalami musim semi, ada kalanya kita mengalami musim panas, ada kalanya kita mengalami musim gugur, ada kalanya kita mengalami musim dingin. Mungkin dari musim panas kita mengalami musim dingin. Mungkin dari musim semi kita mengalami musim gugur. Ya, dan sebaliknya atau seterusnya. Saudara yang terkasih, dan ini kita alami dalam hidup kita. Bukan hanya di tahun pertobatan kita, di awal tahun pertobatan kita, tetapi kita alami tahun demi tahun bahkan sepanjang hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jadi, iya saudaraku, kalau tahun ini juga engkau mengalami musim yang sama seperti 5 tahun yang lalu atau seperti 2 tahun yang lalu, begitulah manusia juga mengalami siklus musim dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kita perlu mengenali musim apa yang sedang kita alami. Ya, karena musim ini akan terus kita alami dan memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Ya, maksud saya memiliki kedalaman yang berbeda-beda begini, saudara. Kalau di alam ini ada kalanya musim hujan itu hujannya tidak terlalu deras, tetapi terus menerus dari pagi, siang, sore, malam. Ya lanjut lagi besoknya, ya dia tidak terlalu deras, tetapi ya dia terus menerus sehingga kita katakan, oh ini musim hujan. Tetapi ada kalanya kedalamannya kelewat, ya hujannya deras pagi, siang juga berlanjut, malam juga berlanjut sampai di mana-mana banjir. Karena begitu ya, ya kemarau pun begitu, ya ada kalanya kemarau 1 minggu. Atau mungkin 2 minggu kita katakan, oh ini 2 minggu. Ya sudah enggak hujan, kemarau. Ya setelah 2 minggu dia datang turun hujan sekali. Setelah itu lagi 2 minggu lagi, kemarau lagi, hujan enggak turun-turun. Tapi ada kalanya selama 2 bulan enggak turun-turun hujan. Sampai semua sudah kering. Ya semua sudah kering. Sumur kita punya kering. Ya rawa-rawa juga kering. Keran diputar juga sudah kering, tenggorokan juga sudah kering, kantong juga semua kering. Ya, ini kelewat kemaraunya. Jadi ada kedalaman berbeda-beda. Ya, jadi kalau musim di alam ini pun begitu. Ada kalanya juga masa musim dingin itu kelewat. Ya, sampai mungkin contohnya minus 20 derajat. Minus loh. Ya. Jadi ada kedalaman yang berbeda-beda. Ya. Demikian juga dengan kita. Kita mengalami musim dingin. Oh ini dinginnya udah kelewatan. Ya. KKR pun tidak bisa lagi menghangatkannya ini. Ya. Walaupun ya tadi pujiannya api Roh Kudus oh enggak bisa lagi, udah betul-betul dingin ini. Beku. Ya. Jadi ada yang kelewatan dingin. Ya, saudara yang terkasih, dalam musim kehidupan yang kita alami, tentu juga semua seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Untuk kita alami, saudara yang terkasih, tentu untuk membentuk, mempersiapkan karakter kita, supaya karakter kita lebih baik lagi. Haleluya. Iya. Jadi musim yang di alam ini tidak akan terjadi musim ini tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Tuhan. Hal yang sama dengan musim yang sedang kita alami dalam hidup kita, yang sedang kita jalani, juga adalah seizin, sepengetahuan Tuhan
untuk membentuk, mempersiapkan karakter kita supaya lebih layak di hadapan Tuhan. Ya. Tidak ada musim dalam hidupmu yang berlangsung tanpa sepengetahuan Tuhan. Tuhan tahu itu. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tarik. Bersamamu ku lewati semua. Arahkan pandanganmu kepada wajah Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Ya. Jadi Tuhan tahu ketika kita mengalami musim-musim ini. Dan ingat Tuhan tetap bersama dengan kita. Tetapi Tuhan izinkan tentu untuk membentuk. Tumbuh-tumbuhan itu pun mengalami musim. Tuhan punya maksud. Mulai dari musim semi memberikan pertumbuhan. Musim panas menghasilkan buah. Musim gugur saat penantian. Dan musim dingin itu adalah saat pemulihan. Ya. Jadi dalam kehidupan kita manusia ini juga sebagai umat Tuhan kita mengalami musim ini. Ya. Dimulai tadi dari musim semi. Musim semi, musim pertumbuhan. Tadi di awal saya sudah sampaikan, setelah seseorang itu bertobat, dibaptis dan mengalami kelahiran baru, tidak berhenti sampai di situ. Ya, tidak berhenti. Sekalipun seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru, ya, dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang baru, bahkan segalanya baru. Tetapi Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan izinkan kita mengalami musim dalam hidup kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kerinduan Tuhan kita itu mengalami pertumbuhan. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru juga selamat kita dalam Yesus Kristus. pengenalanmu akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan merindukan kita mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau kitab Korintus mencatat, ya dalam 2 Korintus pasal 5, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sudah datang, sudah tumbuh. Ya, oleh sebab itu, ya, supaya pertumbuhannya lebih baik, ya, maka
pohon-pohon tumbuhan itu diberi musim. Namanya musim semi. Tadi saya sudah sampaikan kalau musim semi itu panasnya tidak terlalu. Ya, hujan juga tidak terlalu banyak. Sehingga tumbuh-tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, karena suasana cuaca itu sejuk. Kalau tumbuh-tumbuhan juga kebanyakan air itu bisa busuk. Kalau tumbuh-tumbuhan juga terlalu kena panas sementara dia baru tumbuh, baru kecambah, saudaraku, itu bisa mati. Ya, itu bisa mati. Maka seringkali kalau tidak turun hujan, ketika kita menanam sesuatu masih berkecambah dia, seringkali kita siram. Supaya apa? Supaya sejuk. Sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Bahkan kalau di musim kemarau, di musim panas, pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan atau pohon itu kadang-kala kurang baik. Ya. Ibu gembala kan suka nanam-nanam di samping ini keliling, saudaraku. Kalau sudah musim kemarau dia sering kali mengeluh begini kepada saya. Walaupun tanam-tanaman ini disiram, kalau bukan hujan yang turun, ya pertumbuhannya kurang baik. Dia hanya seakan-akan mempertahankan saja, itu pun kurang segar. Baik daunnya, pertumbuhannya kurang bagus. Kenapa saudaraku? Karena bukan pada musimnya. Musim tumbuh-tumbuhan pohon itu bertumbuh, itu biasanya di musim semi. Ya, musim semi. Nah, demikian halnya dengan kita. Setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan sedang memperhadapkan kepada kita musim semi, musim pertumbuhan. Ya, maka dalam hidup kita seakan-akan segala sesuatunya itu baru. Itu biasanya ciri-cirinya. Ya, orang yang sedang bertumbuh itu rohaninya, saudaraku, ya terasa segalanya baru, hatinya baru, pikirannya baru, ya rohnya menyala-nyala untuk Tuhan, imannya tumbuh, sukacitanya juga bertumbuh, terbuka hatinya terhadap firman, ya ada kerinduan untuk beribadah, bersekutu, melayani Tuhan, ini tumbuh. Ya, lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dari ayat 41 sampai kepada ayatnya yang ke-47. Ya. Setelah orang-orang percaya itu dibaptis. Itu ayat 41-nya. Ya, lalu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Lalu mereka bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan. Oh, ini semangat. Iya. Saudara yang terkasih, ini musim pertumbuhan. Ya. Jadi seseorang yang sedang mengalami musim semi, ya, ia sedang mengalami pertumbuhan. Imannya mulai tumbuh, semangat untuk beribadahnya, rohnya itu menyala-nyala, makin rajin baca firman Tuhan walaupun kurang mengerti, ya, memperkatakan firman Tuhan walaupun masih sangat-sangat terbatas. Kalau kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 mencatat, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Jadi ketika kita mengalami kelahiran baru dengan benar, dengan baik sesuai dengan Alkitab, saudaraku, di situ kita sedang mengalami musim, namanya musim semi. Ya. Masa-masa pertumbuhan. Maka tadi saya sampaikan hatinya terbuka kepada firman Tuhan. Rindu mendengar firman, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada keinginan untuk berdoa walaupun masih sangat terbatas. Rindu bersekutu satu dengan lain. Ya, rindu beribadah, rindu terlibat dalam melayani, imannya tumbuh. Dia percaya Tuhan memelihara hidupnya, dia percaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya, dia percaya Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Oh, ini imannya tumbuh. Ya, kalau yang tadinya dia hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam rasa takut, tetapi setelah imannya mulai tumbuh, dia yakin Tuhan pembela, Tuhan pemelihara, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhannya. Dia betul-betul yakin. Saudara pernah alami musim itu? Ya.
Jemaat Tuhan, sebelah sini saudara pernah alami musim itu? Sebelah sini saudara pernah alami musim itu? Itu namanya musim semi. Ya. Ciri-cirinya mulai ada pertumbuhan. Kita merasa segala sesuatu dalam hidup kita itu baru. Ya. Ada keinginan berdoa. Dan itu tumbuh. Bukan kebiasaan. Iya sudah, bukan. Beda kebiasaan dengan keinginan yang tumbuh untuk berdoa. Itu beda. Saudara pernah berdoa? Ya. Berdoa mau kapan? Makan. Saudara aktif berdoa makan? Aktif. Kenapa aktif? Hah? Saya pun tidak tahu siapa dulu yang mengajarkan ini sehingga ya orang Kristen itu terbiasa dengan doa makan. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang mengajarkan ini. Anak remaja, kenapa saudara berdoa mau makan? Bersyukur. Kenapa hanya mau makan saja? Begitu di hadapannya makanan, minuman, baru berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu ini. Syukur Bapak. Anehnya, kan? Di depan pintu rumah. Paket. Pernah dengar begitu? Pernah kan? Sering ya. Paket. Oh ya. Langsung terima, bayar. Kenapa lah saudara sudah pegang paket ini, letakkan di meja. Oh terima kasih Tuhan. Paket sudah tiba. Syukur. Ada yang begitu? Ada. Kenapa enggak saudara syukuri paketnya? Perjalanan paket ini panjang loh. Ya. Melewati udara di bawah laut. Kenapa begitu datang pakai enggak pernah? Saya tanya, jemaat Tuhan, saudara pernah gajian? Pernah. Setelah saudara terima gaji, kenapa tidak saudara letakkan di atas meja? Langsung, oh syukur Tuhan, gaji hari ini. Ya. Berikan aku hikmat-Mu untuk mengelola, mengatur. Ini untuk persepuluhan, ini untuk korban pembangunan homesel. Ini ada lagi WIP katanya. Beri aku hikmat-Mu mengatur. Gak pernah doakan begitu. Mensyukuri pun enggak. Ya, siapalah di antara saudara? Ya, secara khusus pena tua dulu saya tanya. Saudara gajian, saudara letakkan gajimu itu, uangmu itu di atas mejamu, lalu saudara berdoa, syukur Tuhan. Ada? Angkat tangan. Ku kasih 10.000 nanti. Ibu-ibu ada? Kalau suaminya sudah setor gaji, ada yang letakkannya di atas meja, lalu saudara berdoa bersyukur? Enggak juga. Kenapa kalau benggol di situ saudara syukuri? Maka tadi saya katakan saya pun enggak tahu siapa dulu hamba Tuhan yang mengajarkan kita orang Kristen ini sehingga kita ya terbiasa dengan doa makan itu. Anehnya doa makan ini biasanya ada 3 topik. Berapa? Kalau yang saya sering dengar amati. Yang pertama, terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Engkau sediakan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, jadikanlah ini kekuatan kesehatan bagi tubuh. Haleluya. 1 topik. Tapi biasanya ada topik tambahan. Berkati juga orang yang telah menyediakannya. Yang telah bersusah payah menyediakannya. Balaskan berkat-Mu atas dia berlipat kali ganda. Bila perlu 100 kali ganda. Pernah dengar begitu? Pernah ya? Di Komsel ya? Atau di syukuran. Ya. Tapi ada topik yang ketiga. Topik yang ketiga ini begitu. Ya, ini di akhirnya. Tuhan, kami teringat dengan
orang-orang yang susah, fakir miskin, ya, anak-anak yatim, janda-janda yang mengalami kekurangan. Berkatilah juga mereka sama seperti kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Setelah itu makan. Ya, apalagi yang pertama makan ini ambil yang pimpin doa itu. Makan. Ya, setelah itu nambah. Tambah. Ya, habis. Setelah itu, enak ya, tambah lagi. Ya, sebenarnya masih pengen mau tambah yang ketiga. Tapi karena malu sama tuan rumah. Kan begitu. Ya, pernah dengar doa begitu? Pernah ya. Saya juga pernah. Ya, sering. Apalagi di kalangan hamba-hamba Tuhan. Ya. Tapi tadi doanya berkati juga fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang sedang kekurangan. Tapi dia tambah. Harusnya dia makan sekali, tambahnya yang pertama, kedua, ketiga itu milik mereka. Bila perlu bungkus kanda itu antarkan. Ya. Tetapi supaya seperti rohani. Iya, kan begitu kan. Saya bukan mau mengkritisi, ya, tapi ini suara hati saya. Ya, seakan-akan rohani betul kalau kita dengar doanya begitu. Ya, tapi karena sudah terbiasa. Maka kalau saya tahu siapa yang mengajarkan kita berdoa untuk makan, saya akan pertanyakan dan saya akan komplain itu. Ya, kenapa hanya doa makan saja? Ya, tapi saya percaya jemaat GBI UCF mulai siang ini bukan hanya doa makan saja. Kehidupan doa itu betul-betul sudah tumbuh karena kita sedang masuk pada musim semi. Musim semi. Amin. Musim pertumbuhan. Ya, jadi bukan hanya sekadar suatu kebiasaan saja Anda. Ya, tetapi itu lahir. Ya, lahir tumbuh. Tumbuh kerinduan itu. Kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk menyembah, kerinduan untuk memuji-muji Tuhan, kerinduan untuk beribadah. Ya, ini musim. Jadi kalau saudara sedang berada pada musim itu, ya, bagaimana kita melewatinya? Ini sangat penting sekali. Ya, bagaimana caranya kita melewati musim itu? Ya, cara melewati musim itu ya, harus kita ikuti. Sebagaimana tadi tema saya berikan, menjalani musim kehidupan. Ya, jadi musim itu harus kita jalani. Rasul Petrus menyampaikan begini dalam suratnya yang kedua. Dalam 2 Petrus pasal 1 dimulai dari ayatnya yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ya, oleh karena itu tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Ya, kalau semuanya itu ada pada kita, maka kita akan dibuatnya giat dan berhasil. Ya, sehingga kita berhak mendapat bagian dalam janji Allah. Berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka sebagaimana tadi juga saya sudah singgung, Kisah Rasul pasal yang kedua dari ayat 41 sampai kepada ayatnya yang ke-47, ya, orang-orang percaya itu bertekun. Ketika mereka berada pada musim semi, musim pertumbuhan itu, mereka bertekun. Bertekun dalam persekutuan, bertekun belajar firman, bertekun membangun dasar yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Ya, jadi di masa pertumbuhan itu, saudaraku,
ya bukan hanya ke atas saja numbuhnya, tetapi ke bawah juga akarnya, dasarnya, pondasinya harus kuat. Ya, apa dasarnya? Apa pondasinya? Dalam kehidupan kekristenan kita, pengikutan kita, dasarnya adalah Kristus. Amin. Ya, kitab Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 20 sampai kepada ayat 22 mencatat, dasarnya itu adalah rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Coba saya kutip dulu dari ayat 20. Demikian. Iya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Terus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, perhatikan dulu ayat yang ke-20 ini. Iya. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Iya, para rasul. Bagaimana para rasul membangun dasar itu? Melalui kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul. Ya, ditulis oleh para rasul. Baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para rasul. Siapa penulis kisah para rasul? Hah? Siapa? Lukas. Sama dengan Injil Lukas. Jadi tabib Lukas itu menulis 2 kitab. Kitab Injil, Lukas, dan juga kisah para rasul. Ya, setelah itu suratan para rasul. Roma, 1-2 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, dan seterusnya. Setelah itu, ya, baru Yakobus, Rasul Yakobus, Rasul Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ya, tapi saudara Yesus, demikian juga dengan 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, sampai kepada kitab Wahyu. Semua ini ditulis oleh para rasul. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang dibangun di atas dasar para rasul, yaitu kitab perjanjian baru. Baru yang kedua, dan para nabi. Nabi ini menulis kitab perjanjian lama. Ya, mulai dari kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Nabi Musa. Ya, bahkan berlanjut, ya, Joshua sampai kepada kitab Maleakhi. Itu ditulis oleh para nabi, baik nabi besar maupun juga nabi-nabi kecil. Ya, jadi kalau dikatakan di sini para nabi ini menunjukkan kepada kitab perjanjian lama. Jadi dasar kekristenan kita, dasar yang harus dibangun dalam hidup kita, dasarnya adalah Alkitab. Perjanjian lama dengan perjanjian baru seutuhnya. Amin. Haleluya. Ya, jadi tidak didasari oleh hikmat manusia. Tidak didasari oleh ajaran turun-temurun dari nenek moyang. Tidak. Ya, tetapi dasar kekristenan kita itu adalah Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah firman Allah yang hidup. Kalau saudara menjadi orang Kristen karena nenek moyang kita orang Kristen, dasarmu tidak kuat. Ya, engkau belum dibangun di atas dasar yang benar. Tetapi dasar yang benar itu kalau dibangun di atas para rasul dan nabi. Dan ada kelanjutannya. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu sama dengan batu utama. Dasarnya adalah Alkitab. Firman Allah yang hidup ataupun kebenaran.
dengan Kristus Yesus sebagai yang terutama. Amin. Amin. Maka kalau dalam menjalani hidup yang penuh dengan musim, termasuk dimulai dari musim semi, musim pertumbuhan, kita harus memiliki dasar yang teguh, dasar yang kuat. Apa dasarnya? Mengutamakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan diletakkan di atas dasar kebenaran firman Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang hidup. Haleluya. Ini. Iya. Jadi ketika kita berada dalam pertumbuhan rohani, dasar itu harus diletakkan, dibangun dengan benar. Supaya nanti jangan mudah goyah. Ya, karena setelah musim semi, kita akan berhadapan dengan musim berikutnya. Kita juga akan berhadapan dengan musim berikutnya. Kalau di musim semi kita dipelihara Tuhan, di musim berikutnya juga kita kiranya ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai kepada musim gugur, sampai kepada musim dingin. Ya. Coba kalau musim gugur dengan musim dingin, kalau akarnya tidak kuat, daun di atas, semarak di atas, sudah hilang. Saudara pernah lihat seperti itu? Atau mungkin tonton di TV ya. Kalau di musim gugur kan daun-daun gugur semua. Jangankan buah, daun saja pun bisa-bisa tidak ada tinggal satu pun. Satu helai daun pun tidak tinggal. Yang ada hanya rantingnya. Ya. Datang lagi musim dingin. Salju pada nempel. Tapi ini pohon tetap hidup. Kenapa? Akar. Akarnya kuat. Dasarnya pondasi. Kapan akar itu tumbuh? Ketika di musim semi. Maka di musim semi itu akar harus betul-betul diperhatikan pertumbuhan. Ya. Ketika kita sedang berada di musim semi, sedang mengalami kebangunan rohani, revival. Ya, mari bangun. Dasar yang kuat. Karena kita masih akan berhadapan dengan musim berikutnya. Haleluya. Karena ada pujian kita. Apa itu? Semusim berlalu. Semusim berlalu. Satu musim sudah berlalu, kita dipelihara. Dan kita masih akan berhadapan dengan musim berikutnya. Haleluya. Iya. Jadi supaya kita mampu berhadapan dengan musim berikutnya, miliki dasar yang kuat. Ya, dasar yang kuat. Jangan hanya mengejar perasaan saja. Seringkali orang Kristen hanya mengejar perasaan saja. Merasa dekat dengan Tuhan, merasa sudah layak, merasa sudah dikenan, merasa sudah diberkati, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Merasa masih disertai Tuhan, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Jadi ketika kita berada dalam musim semi, musim pertumbuhan, maka pakai kesempatan itu, gunakan kesempatan itu untuk kita boleh terus bertumbuh. Ya, tumbuhkan imanmu, semangat rohanimu, keinginan untuk melayani, jangan hanya keinginan saja, jangan hanya perasaan saja. Ya, tetapi libatkan dirimu dalam melayani Tuhan. Ya, bangun persekutuan satu dengan yang lain. Ya, tingkatkan ibadah. Ya, oleh sebab itu perlu langkah praktis. Ya, kalau istilah BII ya, BII
aplikasi. Aplikasi. Praktek. Iya. Saudaraku, praktek. Bagaimana mempraktekkannya, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya istilahkan dengan langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langkah praktisnya atau bagaimana kita mengaplikasikannya, kita perlu meluangkan waktu. Demi pertumbuhan rohani kita, ketika kita berada dalam musim semi, musim pertumbuhan, ya saudaraku, kita sedang berada pada pertumbuhan itu, suasana pertumbuhan itu, kita perlu meluangkan waktu. Baik membaca firman Tuhan, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, meluangkan waktu untuk berdoa. Ya, bahkan kita perlu memilih ya salah satu di bagian area hidup kita ini yang perlu dibaharui. Ya. Kita boleh sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini area hidupku yang perlu dibaharui. Contohnya cara bicaraku, Tuhan perlu dibaharui. Ya, supaya cara bicaraku tidak seperti cara bicara yang lama, songgak-songgak. Ya. Pernah kita begitu di hadapan Tuhan? Tuhan ini area hidupku yang perlu dibaharui, baharuilah. Ya, ketika kita datang di kaki Tuhan, berdoa, bersekutu, bermohon kepada Tuhan. Ya jangan hanya minta pekerjaan, ya minta uang, minta berkat. Ya. Tapi mari kita luangkan waktu di hadapan Tuhan. Tuhan ini area hidupku yang perlu dibaharui. Satu, aku minta di hari ini, di awal Februari 2026, tanggal 1 Februari ini, tepatnya di hari Minggu. Sebelum kuterima perjamuan kudus. Wah, contohnya. Iya. Tuhan baharui cara bicaraku. Jadi kalau aku bicara dengan seseorang, dengan teman pun, aku bicara dengan kelembutan. Ya. Kalau aku bicara kepada pasanganku, kepada suamiku pun, aku bicara dengan kelembutan. Pernah minta begitu? Ibu-ibu pernah minta begitu kepada Tuhan? Sehingga ketika bicara dengan suaminya, suaminya sapa, "Ma, dope." Wah, begitu. Ya. Tuhan baharui cara bicaraku. Ubahkan aku. Ya. Minta Tuhan memampukan kita. Maka tadi saya sampaikan luangkan waktu loh. Ya, luangkan waktu. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita. Kita kan punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk toh. Ya. Karena kita dilahirkan kan ya, dari benih kesalahan. Ya. Dari Adam yang sudah bersalah. Dan kita mewarisi sifat tabiat pemberontakannya, perlawanannya. Ya. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita ini. Contohnya kebiasaan buruk. Ya. Kalau seseorang bicara, dia sedang bicara atau sedang cerita, langsung kita potong. Ya. Contohnya dia bicara, itulah aku kemarin sakit lambungku kata. Oh iya aku juga pernah sakit lambung loh. Ya. Nah, sudah lambung akut lagi. Tapi ku makan obatnya ini. Oh aku obatku ini. Main potong. Itu kebiasaan buruk. Ada juga begitu. Ada teman saudara begitu. Dia sedang duduk di samping saudara kah? Itu perlu minta kepada Tuhan. Tuhan mampukan aku. Supaya kebiasaanku kebiasaan yang buruk. Ya, mampukan aku mendengarkan orang bercerita, menyampaikan keluh kesahnya, pergumulannya. Ya. Jangan orang lagi bicara, menyampaikan keluh kesahnya, pergumulan, langsung kita, memang kau begitunya kau, lemah kali kau. Ya, padahal sudah terima Roh Kudus. Ya, tiap hari terima firman. Jangan.
Haleluya. Sebelah sini kok diam-diam aja ya? Saya makin curiga saya. Iya. Dalam hidup kita ini kan ada banyak hal yang perlu dibaharui. Cara bicara kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, pola pikir kita yang tidak maju, tidak berkembang. Ya, kita merasa karena hari ini kita bisa hidup, ya sudahlah. Ya, nggak perlu menabung, nggak perlu mempersiapkan hari depan. Toh juga semua manusia akan mati. Betul mau mati. Ya, tetapi kalau Tuhan belum mematikan hidupmu, ya, Tuhan punya maksud. Ya, supaya engkau mempersiapkan dirimu untuk hari yang akan datang. Amin. Ya, Tuhan kan punya konsep begitu. Contohnya saja, contoh kecil saja. Ketika bangsa Israel perjalanan di padang gurun. Bahkan sebelum perjalanan padang gurun, mulai dari Mesir pun Tuhan kan sudah persiapkan. Tuhan buat orang Mesir bermurah hati. Lalu orang-orang Mesir memberikan pakaian, emas, perak, dan barang-barang berharga. Coba untuk apa orang Israel? Untuk apanya? Mereka bawa emas banyak. Secara logika orang Israel bisa berpikir, untuk apa ini? Yang perlu makanan. Kalau bawa emas banyak, ini kan membebani, berat. Tapi Tuhan sudah punya rancangan. Nanti di padang gurun, berapa waktu kemudian ke depan, ya, mereka harus membangun tabernakel. Kemah suci. Ya, supaya mereka makin dekat kepadaku, kata Tuhan. Itu satu. Baru yang kedua, tiap hari di padang gurun Tuhan menurunkan roti mana. Tetapi Tuhan berkata begini, tapi di hari yang ke-6 engkau harus menguti roti mana itu 2 kali lipat. Kenapa? Engkau akan mempersiapkan dirimu untuk hari yang akan datang, hari besok. Karena besok Sabat. Hari perhentian. Ya. Jadi Tuhan juga memikirkan. Tuhan juga menyuruh kepada bangsa itu. Supaya mereka juga memikirkan, mempersiapkan untuk hari. Ya. Jadi jangan hanya kutip satu ayat. Ya, hari esok punya kesudahan tersendiri. Ini pola pikir yang kurang berkembang. Kurang maju. Saya tidak menyuruh saudara tabung uangmu semua sampai saudara irit makan sehingga timbul penyakit. No. Maka saya selalu berkata minta hikmat dari Tuhan. Untuk mengatur, mengelola segala sesuatunya. Tetapi kita juga perlu memiliki pola pikir. Pola pandang yang maju, yang berkembang. Kalau kita tidak punya pola pikir, ya, yang maju, yang berkembang, kita kan tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang. Ya, sementara Alkitab mencatat, menjelang hari Tuhan, kesukaran makin bertambah, makin sulit. Oleh sebab itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Minta Tuhan baharui pola pikirku. Supaya pola pikirku mengalami kemajuan perkembangan. Aku punya pola pikir yang rohani. Aku punya pola pikir yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Sehingga aku tidak gagal dalam mengikuti rencana Tuhan. Ya, maka tadi saya katakan luangkan waktu. Berdoa mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Dan kalau engkau punya pengalaman yang baik, tidak salah bagikan kepada yang lain. Sesama anggota komsel juga boleh bagikan pengalaman.
Ya, pengalamanku hari ini, aku tadi baca firman Tuhan, ada ayat yang sangat menyentuh hatiku. Ya, ayat apa itu? Sampaikan kepada dia. Ya, mana tahu dia juga terberkati dengan ayat itu. Haleluya. Iya, ini kalau kita mau bertumbuh. Ya, ketika saudara membaginya, temanmu juga senang. Ya, bagikan kepada teman, kalau ada keluarga bagikan kepada keluarga. Ya. Mana tahu dia juga terberkati dengan ayat itu. Ketika dia merasa terberkati dengan ayat itu, oh iya ya, puji Tuhan lah. Ya, aku juga rasanya ayat ini seperti memberkati hidupku. Besoknya saudara kan semangat lagi baca Alkitab. Ya, mana ayat yang sangat memberkati saudara, bagikan kepada yang lain. Bangun kehidupan yang berdoa. Ketika saudara berdoa, dalam doamu ada satu pengalaman yang indah. Saudara mungkin mengalami satu pengalaman. Doamu itu singkatnya, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam, hanya 59 menit. 1 menit lagi 1 jam. Tetapi ada sesuatu yang saudara alami dalam doamu. Atau mungkin saudara hanya berdoa 15 menit saja atau 10 menit. Tetapi dalam doamu itu engkau mengalami sesuatu dari Tuhan. Tadi ketika aku berdoa, sebentarnya aku berdoa. Tetapi ada sesuatu, Tuhan seperti menggerakkan aku. Tuhan seperti menggerakkan aku. Mau mengunjungi si Pardi. Bukan mau bertanya apa oleh-oleh yang kau bawa, tidak. Tetapi sepertinya aku digerakkan mau bertanya, Pardi, berduanya kau selama di kampung? Nah, itu yang Tuhan ingatkan sama aku. Contoh saja, jangan semua lihat si Pardi lah. Ini contoh saja. Jadi ketika kita berdoa, kadang-kala ada satu pengalaman yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita nggak banyak berkata-kata, kita banyak diam. Tetapi rasanya kita merasakan sesuatu dari Tuhan. Ya, seperti Tuhan memeluk kita dari belakang. Kita rasakan nyaman. Sehingga kita angkat satu pujian, Tuhan peluk aku. Sebentar saja. Ya, begitu kita amin, rasanya Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Maka mulai lakukan hal-hal yang kecil. Ya. Tetapi itu akan membangun kehidupan rohani kita. Haleluya. Ini. Ya, jadi buat hal-hal yang praktis saudaraku. Atau aplikasikan dalam hidup kita. Sekalipun itu hal-hal yang kecil, yang sederhana. Tetapi kita mulai. Ya, sehingga kita mengalami pertumbuhan yang terus menerus. Iman kita bertambah. Pengetahuan kita terus semakin meningkat. Saudaraku, sehingga ada ketekunan, ada penguasaan diri, hidup dalam kesalehan, sehingga nanti kita bisa mengasihi baik Philadelphia maupun juga kasih kepada semua. Ini musim yang pertama, musim semi. Dari musim semi berlanjut kepada musim berikutnya, yaitu musim panas. Musim panas itu adalah musim berbuah. Musim berbuah. Dalam Injil Yohanes dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu adalah buah yang tetap. Ya, tetapi saya kutip dari ayat yang kelima saja. Yohanes 15 dari ayatnya yang kelima. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Ya, coba ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya, terus. Ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Ya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ini bicara tentang kesatuan dengan Tuhan. Maka ia berbuah banyak. Jadi setelah bertumbuh, masuklah kepada musim panas, yaitu musim buah. Amin. Setelah kita mengalami pertumbuhan rohani, ya, barulah nanti menghasilkan buah. Ciri-ciri jemaat yang berbuah itu imannya tidak hanya dibicarakan, tidak hanya disampaikan, tidak hanya diperkatakan,
tetapi imannya itu terlihat dari tindakan yang nyata. Ya. Banyak orang hanya bicara tentang iman, tetapi tidak ada tindakan yang nyata. Berbuah itu berarti ciri-cirinya mulai dia berbuah dalam pelayanan. Mulai terlihat hasil pelayanannya. Mulai terlihat karakternya. Itulah buah-buah Roh Kudus. Mulai terlihat kasihnya, kesabarannya, sukacitanya, ya, kelemah lembutannya, penguasaan dirinya, kesetiaannya, kebaikannya. Ini mulai terlihat. Jadi tidak hanya dibicarakan, tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi mulai terlihat. Baik juga hasil pelayanannya. Kalau melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggunya juga bertumbuh. Bertambah kuantitasnya, bertambah kualitasnya. Melayani di Komsel juga mulai terlihat. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dimuridkan. Kalaupun pelayanan ya di altar juga terlihat. Contohnya pemain musik, para penyanyi, mulai terlihat hasil pelayanannya. Mulai berkembang, mulai maju. Kalau dulu mungkin terlambat mengikuti musik, ini sudah mulai bisa mengikuti musik. Kalau dulu mungkin suaranya fals, sekarang sudah fals. Dari fals meningkat lagi menjadi bagus. Karena fals itu dibawa fals. Jadi ada perkembangan, ada kemajuan. Haleluya. Kalau dulu khotbahnya kita nggak ngerti. Kalau istilah orang Batak berkata, Gajang do jamitai aledang tuk. Jepek do jamitai alek merali talit. Pendek khotbahnya, ya. Tetapi mutar-mutar tak kemana-mana. Panjang khotbahnya, tapi nggak sampai kepada intinya. Ada begitu di Komsel? Hah? Komsel siapa? Angkat tangan. Nggak terlihat, saudara kan di belakang. Koordinator saudara di depan. Jadi ada buahnya terlihat. Ada kemajuan. Jadi dari pertumbuhan juga ada buah. Kalau dikatakan tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, sehingga kita berbuah banyak. Pelayanannya makin jelas, arah hidupnya juga makin jelas. Ya, semakin terlihat hidupnya penuh dengan pengharapan. Tidak dengan kekecewaan, keputusasaan, tidak. Ya, tetapi makin jelas. Nah, jadi kalau kita sedang berada pada musim ini, kita sudah terlibat dalam pelayanan, kita sudah mulai tumbuh, ya, sudah mulai dewasa secara rohani. Bagaimana kita menghadapi ini, musim ini? Nah, ini perlu. Kalau tadi saya sampaikan bagaimana menghadapi musim semi, sekarang bagaimana menghadapi musim panas, musim buah. Ya, kalau kita sudah mulai berbuah, terlihat hasil pelayanannya, karakternya juga sudah mulai muncul, tidak hanya perkataan saja. Ya, istilah dunia berkata tidak hanya omon-omon saja, tetapi terlihat dari tindakan yang nyata. Maka bagaimana kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya tetap rendah hati. Walaupun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ya, tetap merendahkan hati. Ya, walaupun Tuhan pakai kita dalam pelayanan. Bisa memberkati banyak orang. Dipakai Tuhan luar biasa. Makin rendah hati. Dan tetap jaga keintiman dengan Tuhan. Ayatnya yang keempat, coba kita mundur dulu. Ayatnya yang keempat. Supaya kita tetap berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Terus. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan.
Jadi supaya kita tetap berbuah, jaga keintiman dengan Tuhan. Supaya pelayanan kita tetap menghasilkan buah. Karakter kita terus semakin matang. Tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Lebih lagi, kalau kita naik ke atas ke ayat 2-nya. Ya, supaya lebih banyak berbuah, harus ada tetap kesiapan untuk disucikan. Kita terbuka hati untuk selalu disucikan, dikuduskan, dibaharui. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, Ya. dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, Ya. supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, supaya lebih banyak berbuah. Jadi supaya lebih banyak berbuah harus ada kerelaan terus menerus disucikan. Makin disucikan makin berbuah. Makin disucikan makin lebat berbuah. Makin disucikan makin dipakai dipergunakan Tuhan. Makin dipercayakan Tuhan. Makin diberkati Tuhan, makin terlihat hasilnya. Haleluya. Ini. Ya, maka ketika kita berada pada musim ini, musim berbuah. Ya, musim panas. Tuhan sudah percayakan kita pelayanan. Karakter kita sudah mulai tumbuh, sudah mulai terlihat. Orang bisa rasakan, orang bisa alami. Kita betul-betul berubah, berbuah. Ya, baik buah pelayanan maupun juga buah roh, itulah karakter kita. Ini perlu tetap dijaga. Ya, supaya jangan sampai kita mengalami kembali kejatuhan. Jadi ketika kita berada pada musim panas ini, musim berbuah, ini perlu dijaga. Perlu berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau tidak berjaga-jaga, orang bisa jatuh. Saya mau sampaikan, Nuh itu jatuh bukan ketika menghadapi gelombang air bah. Tidak. Nuh itu jatuh bukan ketika dia berhadapan dengan ejekan orang. Nuh, bodoh kali kau, gila kau. Ya, bangun bahtera sebesar itu. Ya, bangun bahtera pun di darat. Bukan di tepi laut. Tidak ada tanda-tanda hujan pun tidak ada. Hujan gak pernah turun. Ya, sejarahnya hujan turun ketika Tuhan mendatangkan air bah itu. Tapi sebelum air bah itu datang, Nuh kan sudah bangun bahtera. Ya, Nuh mengalami ejekan, sindiran, hinaan, dan lain sebagainya. Tetapi Nuh gak jatuh. Ketika berhadapan dengan gelombang yang begitu kuat. Mungkin ketika air sudah mulai memenuhi bumi ini. Lalu perahunya itu ataupun bahteranya itu dihempas. Itu kan mengalami goncangan kan. Saudara yang kerja di wilayah galangan kapal. Ya, ketika kapal itu sudah selesai. Ya, contohnya kapal ada perbaikan dok, masuk dok ya. Ya, setelah itu biasanya kan ketika diturunkan kembali ke laut, itu kan ada goncangan. Hempasan yang begitu kuat. Nuh tenggelamnya tidak di situ. Tetapi Alkitab mencatat, setelah air bah, maka Nuh menjadi seorang petani, lalu dia membuat kebun anggur. Setelah kebun anggurnya berhasil, maka Nuh mabuk dan telanjang. Itulah yang membuat salah satu anaknya yang bernama Ham akhirnya terkutuk. Jadi Nuh itu jatuh bukan saat-saat masa krisis, tidak. Tapi justru masa tenang loh. Dia berhasil menghadapi badai. Ya, banyak orang kuat menghadapi krisis, namun banyak orang tenggelam saat badai tenang. Wah, itu bahayanya. Contoh yang kedua, Daud jatuh bukan saat perang, tapi saat tenang-tenang.
Saat tenang-tenang. Banyak orang Kristen jatuh bukan saat dia miskin. Saat dia susah. Saat dia mengalami pergumulan. Bukan. Justru ketika mengalami pergumulan yang begitu berat, dia makin bertekun. Ya, setia dalam ibadah. Semua ibadah ditekuni. Selalu minta topangan doa. Tetapi setelah diberkati, jarang minta topang doa. Karena merasa berkatnya mampu mengatasi segala sesuatu. Maka banyak orang jatuh setelah diberkati. Banyak orang jatuh setelah berada dalam keadaan zona nyaman. Bukan hal yang besar yang membuat dia jatuh. Tapi hal-hal yang kecil. Maka hati-hati waspada dengan hal-hal yang kecil. Kadang-kala itu membuat kita jatuh, membuat kita kehilangan pengurapan, membuat kita merasa tertuduh, membuat kita merasa tidak mampu, kehilangan sukacita. Dari hal-hal yang kecil loh. Dari hal-hal yang kecil. Bukan dari badai yang besar. Kalau dari yang badai yang besar mungkin kita menang. Sudah berhasil. Dari hal-hal yang kecil. Iya. Contohnya. Kalau di sini kumpul kaum laki-laki. Kaum bapak lah dulu saya katakan. Beberapa kaum bapak. Kaum bapak ini kumpul. Cerita-cerita. Lewat. Perempuan yang cantik. Begitu lewat, biasanya kepala kaum bapak ini, kaum bapak pula. Kaum laki-laki ini. Kenapa pula nyasar ke kaum bapak ya? Biasanya kaum laki-laki ini sama-sama begini kepalanya semua. Semua. Senyum-senyum kaum laki-laki. Kecuali di situ istrinya. Kalau di situ istrinya, paling yang bergeser hanya matanya saja. Kepala tetap tegak. Kalau orang-orang muda, wah ini. Ya, apalagi di situ Pak Gembala. Ya, mungkin seakan-akan seperti tidak dipandang. Tetapi dia serius lihat HP-nya. Padahal dari kamera. Dia ikuti terus. Memang kalau laki-laki ini kalau melihat perempuan, lewat begitu, jeli banget. Ya kan senyum-senyum itu tuh. Tapi kalau perempuan, ya itu kebanyakan melihat perempuan. Kumpul ini, contohnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kumpul. Lewat anak muda yang ganteng, wah itu nggak terlalu mempengaruhi nggak. Jarang itu perempuan atau ibu-ibu langsung histeris. Ih gantengnya, jarang itu, nggak ada itu. Kalaupun ada anak gadis yang reaksi begitu, reaksinya nggak terlalu lah. Tapi coba, ini ibu-ibu kumpul, ya lewat ibu-ibu dengan tas yang besar, roknya agak pendek, sepatunya tinggi, lewat. Wah ini, langsung satu ibu kasih kode. Kode yang kedua. Kode yang ketiga. Sepertinya dia salah membentuk alis. Yang satu juga begitu. Ya listipnya juga norak. Yang satu berkata, lihat itu benang-benang bajunya tidak digunting. Yang satu berkata, tasnya kebesaran. Kalau laki-laki memperhatikan perempuan, biasanya perempuan memperhatikan perempuan. Ibu-ibu memperhatikan ibu-ibu. Wah itu gelisah kali hatinya itu. Gelisah kali hatinya. Parahnya. Apa?
arahnya. Ketika dia nanti berdoa, itu masih terbayang-bayang. Kalau laki-laki yang terbayang tadi, yang itu lewat tadi. Ngemulin waengi. Haleluya, haleluya. Kalau coba ibu-ibu. Ya, dalam doa pun terbawa itu. Haleluya, aku sembah kau Tuhan. Yang terbayang tas ibu itu tadi yang besar itu. Dengan sepatunya yang tinggi. Itu akan merusak pengurapanmu. Itu akan merusak persekutuanmu. Itu akan merusak hati dan pikiran. Merusak konsentrasi. Maka perlu tetap berjaga-jaga. Ketika kita sudah mulai berbuah, kita mulai melibatkan diri dalam melayani, kita dipakai, dipergunakan Tuhan, dipercayakan Tuhan. Karakter kita sudah semakin terbentuk, orang bisa lihat, orang bisa saksikan, orang bisa alami. Ya, orang lain bisa merasakan hidup kita ini sudah berubah dan bisa memberkati orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, membantu orang lain dalam pergumulannya, dalam kesusahannya. Orang sudah bisa rasakan, mari tetap pelihara, jaga. Jangan sampai engkau jatuh dan menjadi batu sandungan. Amin. Haleluya. Ya, jangan sampai orang lain berkata, iya lihat dulu dia melayani. Tetapi sekarang bagaimana? Lihat dulu dia sungguh-sungguh. Ya, dulu kita kagum kepada dia. Dulu kita percaya kepada dia. Sekarang bagaimana? Maka perlu kita tetap menjaga. Kalau engkau berada pada musim berbuah itu, mari tetap berhati-hati. Supaya kepercayaan Tuhan tidak hilang dari. Haleluya. Waktu kita terbatas. Nanti akan saya lanjutkan saudaraku. Dalam ibadah kita berikutnya. Maupun juga nanti dalam ibadah yang kedua di Kapling Mandiri. Tuhan memberkati kita.